Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang punya all new Xpander 2021 atau 2022. Dan tahun 2022 ini untuk 2021 up itu Xpander banyak perubahan. Nah, jadi kalau misal kalian pernah nonton video Xpander sebelumnya, nah video ini mungkin ada beberapa tambahan-tambahan lagi tentang pengetahuan atau knowledge tentang sebuah mobil Mitsubishi Xpander. Nah, jadi untuk Xpander ini akan kita kerjakan di bagian joknya dan juga di bagian interior. Nah, kali ini agak berbeda karena kita baru pertama kali ngerjain full interior, bisa dibilang hampir full interior Xpander menggunakan warna kokna, karena sebelum-sebelumnya kita udah pernah ngerjain warna hitam, hitamnya serat kulit, hitamnya serat napa, warna dark brown, bahkan yang nggak diganti dashboardnya pun kita pernah. Nah, kali ini kita akan retrim di bagian joknya menggunakan warna kokna dan karbon, cakep sekali. Lalu di bagian dashboard, lalu di bagian karpet juga kita ada penambahan karpet WMX SS dengan ketebalan 2 mili. Nah, jadi seperti itu akan kalian bisa ikutin before, process, dan after seperti ini. Nah, jadi kalau misal kalian beli mobil Xpander tahun 2017, itu bisa dibilang punya desain yang berbeda dibanding Xpander 2021-2022. Tapi entah kenapa, menurut saya kalau misal Xpander itu di chrome-nya ini, kalau misal dia bikin black chrome aja, itu udah sangat cakep sekali. Nah, untuk Xpander ini dia masih chrome standar, tapi kalau misal dibikin black chrome, cakep sekali. Dan untuk lampunya itu udah oke banget, karena dia udah menggunakan triple projector. Tapi yang disayangkan adalah fog lamp-nya. Nah, kalau misal lampu headlamp itu udah keren banget, fog lamp-nya itu warnanya masih kuning, saya nyalain. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sini udah keren-keren, dan maksudnya tone warna ini tuh saya suka, karena kalau yang aftermarket biasanya tuh warnanya agak kebiru-biruan. Bahkan di Nova saya sendiri saya pasang, dan itu warnanya itu tone warnanya tetap nggak bisa putihnya kekuningan, tapi biru gitu. Ini warnanya tuh putihnya elegan gitu. Tapi fog lamp ini warna putih. Nah, kalau misalkan kalian punya Xpander, itu kalian pengen seragamin semua warnanya, lebih baik kalian ganti menggunakan warna putih sesuai dengan di bagian headlamp utamanya. Nah, lalu kalau kalian punya mobil yang warna hitam atau putih, sekarang kan warna yang lumayan terkenal tuh kalau nggak hitam putih. Biasanya kalau hitam itu biasanya kalau kena baret-baret atau jamur dia jadi kusam. Tapi kalau misal warnanya putih itu biasanya jadi menguning. Nah, supaya menghindari busam yang berlebihan, kalau misal di coating sebenarnya bisa dibilang dia mengurangi tingkat kebusaman, tapi tetap aja bisa busam ya, walaupun udah nano keramik coating. Tapi paling enggak busam itu nggak separah kalau misal kalian tanpa coating sama sekali dengan perlakuan yang sama.
Nah, untuk warna expander sendiri itu dia warnanya cukup soft paint ya. Jadi kalau misal bawaan itu memang gampang banget baret. Kalau misal kamu punya expander wajib banget melakukan keramik coating. Apalagi kalau kalian ambil expander dalam kondisi baru. Lalu untuk di bagian mesinnya itu sebenarnya kalau mesin NA ya bisa dibilang gitu-gitu aja ya. Bisa dibilang nggak, kalau di tuning pun paling kenaikan sekitar mungkin 5-10 horsepower. Tapi memang throttle-nya dia berubah lumayan lebih ngegas gitu ya. Dengar-dengar seperti itu kalau untuk expander. Nah, kalau misal kalian pengen naikin tenaga itu kan bisa ganti filter anginnya menggunakan yang free flow atau lebih kencang lagi untuk asupan anginnya. Kalian bisa kayak pakai KNN atau spring filter atau BMC, bebas saja tergantung kesukaan kalian. Nah, lalu kalau misal untuk expander ini untuk segmen kaki-kaki itu sebenarnya fitmentnya menurut saya udah oke, cuma memang velgnya bawaan ATPM itu agak masuk. Nah, supaya kalian kalau pengen gedein velg expander lagi sebenarnya bisa naik ke ring 18. Bahkan kalau saya browsing di YouTube ya, dia ada ring 20 gitu. Jadi itu ya udah ngeri banget lah kenaikannya. Tapi entah kenapa ring 20 bisa masuk ke expander ini. Tapi kalau misal kalian pengen fitment ini sebenarnya udah cukup bagus ring 17, dan kalau misalnya kalian pengen ban yang lebih silent lagi, kalian bisa ganti menggunakan Michelin, atau juga bisa kalian ganti menggunakan Dunlop LM705. Nah, kalau Michelin bisa Michelin Primacy. Kalau ukuran bawaannya itu ini dia ukurannya 205 55 R17. Nah, kalau misalnya kalian pengen bikin lebih empuk, itu bisa kalian menggunakan 21555 atau 21550. Nah, itu tergantung kesukaan kalian aja. Nah, biasanya ban itu jadi lebih tebal, bisa jadi lebih lebar, tapi ya memang ground clearance-nya bakal naik lebih tinggi sedikit. Nah, kalau misalkan pendekin, saya baca-baca kalau untuk expander ini itu lumayan terkenal di Tain sama Ebah ya, sama kayak di Innova. Jadi kalau misal kalian pengen pendekin dengan masih lumayan empuk, tapi kalian jangan pikir kalau misal kalian ganti per itu kalian mikir nanti bakalan jadi empuknya kayak original. Enggak, biasanya itu tetap lebih keras dibanding original. Nah, original itu biasa bikin udah paling empuk. Tapi kalau misal kalian pengen yang lebih stabil lagi ya bisa kalian gunakan per aftermarket, dan saya saranin banget jangan potong per. Kalau potong per takutnya mobil kalian bisa ambles, karena mobil seperti ini kan 7 penumpang ini dipakai untuk rame-rame ya. Kalau per original tuh biasanya dia linear. Kalau dipotong ya dia tuh kalau kena beban-beban turun banget. Nah, maka dari itu saya rekomen banget kalau kalian ganti ke Pro Kit kalau kalian memang pengen pendekin mobil seperti itu. Nah, kita bahas sedikit tentang jok asli pada expander. Nah, kalau expander sendiri itu jok aslinya itu masih kain. Nah, di sini tuh kayak bahan suede, di sini bahan bludru, suede juga tapi ada motif-motifnya press gitu. Sebenarnya motifnya cakep. Cuma mobil ini dipakai kebanyakan untuk harian. Nah, biasa kalau mobil harian itu syaratnya adalah harus nggak gampang kelihatan kotor. Yang kedua, kalau misal kotor lebih mudah dibersihkan. Dan ketiga juga harus enak dilihat atau elegan atau kelihatan mahal. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan mahal. Jadi ada ininya, wajik-wajik kayak gini, itu udah meningkatkan kemewahan daripada expander ini. Jadi kelihatannya lebih elegan, lebih mahal. Tapi memang kalau kotor lebih susah dibersihkan, dan kalau misal kena kotoran itu dia lebih gampang terlihat kotor dengan warna beige seperti ini. Maka dari itu kalau misal kalian pengen bikin mobil ini lebih nyaman dipakai harian, wajib banget kalian melakukan penggantian jok kulit. Kalau bagian door trim atau dashboard sebenarnya tergantung preferensi aja atau selera kalian. Tapi kalau untuk jok ini menurut saya sih wajib banget kalian ganti jok kulit expander menggunakan jok kulit. Nah, kulit itu bisa macam-macam, bisa sintetik nappa, microfiber sampai ke high grade microfiber pun itu tergantung kalian. Nah, kita bahas tuntas habis ini tentang expander di bagian belakangnya. Nah, ini kita udah di interior sebuah Mitsubishi Expander. Nah, untuk Expander sendiri itu sebenarnya itu kulit-kulitannya udah elegan banget. Jadi kayak di bagian sini itu sebenarnya dia udah warna krem kayak gini. Nah, kan bisa lihat ini bagian konsolnya, ini bagian dashboardnya seperti ini. Dashboard door trim. Nah, biasanya warna-warna seperti ini itu dia gampang kelihatan kotor. Maka dari itu kalau misal kalian pengen restorasi atau pengen bikin lebih nyaman lagi dipakai harian,
itu kan bisa lakukan modifikasi seperti ini. Nah, ini warna ini nggak monoton. Jadi biasanya kalau expander kan yang kemarin-kemarin tuh warna hitam, lalu apa warnanya ya istilahnya warna-warna gelap lah. Nah, kali ini kita bikin warnanya itu sedikit terang. Nah, jadi sedikit terang, tapi nggak terang-terang banget. Dan kalau misal kotor, nggak kelihatan kotor. Dan kalau kotor, gampang dibersihkan. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau bahan kulit segini, itu pasti gampang dibersihkan. Tapi gampang kelihatan kotor. Nah, syarat ini, warna ini udah dipenuhi oleh warna-warna Konak seperti ini. Nah, kan bisa lihat, kalau ini door trimnya, kan bisa lihat nih, door trimnya yang asli. Ini kita kupas. Dan kalau kalian lihat mendetail, itu di bagian door trim, di bagian dashboard, ini sudah mulai kelihatan kotor ya. Jadi ada lecek-lecek dikit gitu kayak di pojok-pojok. Karena memang warna ini tuh gampang banget kelihatan kotor. Nah, di bagian dashboard sendiri, itu kita menggunakan Levante atau microfiber nappa warna Konak. Lalu di sini ada double stitching warna saddle. Nah, kan bisa lihat di sini. Di sini juga kita tambahin busa jadi empuk seperti originalnya. Lalu di sini juga, di sini juga, di sini juga. Untuk setir itu expander sebenarnya udah oke banget karena dia udah kulit dan kulitnya ini lumayan kelihatan mewah ya. Walaupun di sini nggak benar-benar perforasi. Ini lubang-lubang tapi nggak benar-benar lubang. Nah, biasa kalau expander itu memang kemewahannya lumayan oke ya, lumayan bagus. Lalu di bagian door trim ini kita ganti menggunakan microfiber nappa. Nah, lalu di bagian door trim ini kita menggunakan microfiber premium dengan motif Konak juga. Nah, biasa Konak itu dipakai oleh mobil-mobil BMW yang seri 5, seri 7 itu kita biasa pakai warna-warna Konak karena nggak tahu kenapa warna ini tuh mewah sekali ya. Apalagi dikombinasi dengan kayak jahitan-jahitan seperti itu. Lalu di sini kita kombinasi karbon karena sebenarnya di expander ini lumayan banyak ada beberapa aksen karbon seperti di sini. Lalu di situ juga ada aksen karbon. Jadi ininya itu dia bisa mirip dengan tematik dengan di bagian interior mobil ini. Jadi ada karbon-karbonnya. Jadi semua ini kita bikin. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada mikir nih, di bagian dashboard. Kalau dashboard diganti, ntar dijual lagi, pasti harganya turun atau orang bertanya-tanya. Sebenarnya gini, kalau kita modifikasi secara proper atau benar-benar rapi atau nggak ada kelihatan modifikasinya ya, mungkin orang yang beli mobil ini juga nggak tahu kalau ini udah dimodifikasi. Padahal sebenarnya mobil ini udah dimodifikasi, tapi terlihat original. Nah, mungkin kalian bisa kalau kalian benar modifikasinya proper, harusnya ketika dijual lagi itu cukup aman dengan calon pembeli kalian. Apalagi kalau cover-covernya lalu di bagian joknya itu kasih pendengar rapi, malah kalau dipasang lagi itu lebih back to original. Nah, untuk di bagian headrest, biasanya kalau untuk sistem paten itu di bagian headrest ini seringkali banyak nanya, loh kok cover headrestnya tuh nggak ada. Biasa kalau headrest kita kainnya nggak dicopot tapi langsung di kulitin, jadi kainnya tuh masih nempel di dalam. Nah, untuk expander sendiri sebenarnya banyak fitur yang sebenarnya bisa disetting lewat ECU-nya, kayak misal auto lock atau mungkin auto speed lock itu ya, yang 20 km itu semua bisa disetting. Dan kalau kalian punya expander itu kan bisa menemukan banyak hal yang bisa kalian custom di sistem mobil kalian seperti itu. Nah, lalu untuk karpet itu sebenarnya ada beberapa jenis karpet. Ada karpet dasar 360, ada namanya karpet wheel mat. Nah, biasanya kalau misal kalian pengen lebih nyaman itu seperti di expander ini kita kasih karpet wheel mat warnanya hitam dan silver karena interior mobil ini itu juga hitam dan silver. Jadi kayak di bagian ini full hitam, lalu di sini silver, sehingga di bagian karpet itu jadi tematik, jadi excellent ya. Jadi tematik, warnanya hitam dan silver semua, sehingga kalau dipakai ini dia lebih nyaman. Cuma di bagian pedal gas itu memang kita nggak kasih ini karena malah takutnya berbahaya ya. Kalau di situ ada karpet di pedal gasnya. Jadi kita bikin sebisa mungkin mobil ini fungsional dan tematik interior itu masih dapat seperti itu. Nah, kita lanjut ke baris kedua. Bagian door trim depan itu kita juga retrim. Jadi kalau misal kalian retrim expander itu lebih baik kalau misal kalian nggak ganti dashboard, lebih baik hitam dan beige. Tapi kalau kalian begitu ganti dashboard itu warnanya terserah kalian, suka-suka kalian. Bagusnya gimana terserah kalian, mau desain interiornya mau warna apapun bisa masuk. Nah, ini kita retrim
menggunakan koknak juga. Di sini kombinasi 2 karbon dan koknak. Nah, untuk kantong kita bikin sesuai dengan original expander, jadi ada kantong gadget dan kantong ini semua rapi semua. Lalu di bagian baris kedua ini armrestnya. Nah, biasa kalau misal di baris kedua ketika kalian ada cup holder seperti ini, itu kalau misal jok kalian warna hitam itu jadi belang. Nah, kalian bisa kacat juga di bagian cup holdernya supaya jadi hitam. Tapi kalau untuk warna koknak ini nggak terlalu signifikan deh perbedaan warnanya. Dan setelah diganti jok paten itu biasanya konturnya jadi lebih kerasa, karena kalau misal kain asli mobil expander itu biasanya kain langsung ke busa originalnya. Sedangkan kalau misal jok kulit seperti ini biasanya ada tambahan busa warna hitam atau dengan density 2628 atau busa tambahan sehingga konturnya itu lebih ngebentuk dan dipakai lebih nyaman gitu, seperti mobil-mobil premium seperti itu. Di bagian baris kedua ini juga modelnya sama dengan koknak dan ini ada karbonnya, jadi cakep sekali di bagian baris kedua. Dan baris pertama itu dia tematiknya sama seperti itu. Jadi gitu ya bosku untuk konten expander ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian mau melakukan modifikasi expander seperti ini kan bisa konsultasi di Agejo Semarang dan Agejo Gading Serpong. Jadi sampai ketemu lagi bosku. Thank you.